Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang berbahagia anak-anakku kelas 12, baik IPA maupun IPS. Kita akan melanjutkan materi bab 6, yaitu tentang KD mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan bahasa Indonesia kelas 12 SMA maupun MA. Maka kita beri judul materi mengidentifikasikan nilai-nilai dalam buku pengayaan bahasa Indonesia kelas 12 SMA atau Madrasah Aliyah. Tujuan pembelajaran adalah setelah membaca dan mencermati isi materi serta mengerjakan soal latihan, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan atau non-fiksi yang kalian baca. Kegiatan ini hendaknya kalian lakukan dengan jujur, penuh rasa ingin tahu, bertanggung jawab, serta responsif. Pengertian buku pengayaan. Buku pengayaan, kalian bisa memilih buku non-fiksi yang akan kalian baca pada buku seperti yang tertera di dalam gambar buku non-fiksi untuk memenuhi target kompetensi kalian dalam membaca buku. Nah, ini buku-buku yang bisa kalian pilih. Pengertian buku pengayaan. Buku pengayaan adalah buku penunjang untuk menambah pengetahuan yang sudah kalian miliki. Buku pengayaan ini sangat penting untuk menambah wawasan kalian. Untuk menambah pengetahuan yang didapat dari buku teks. Buku pengayaan bisa dijadikan buku bacaan umum. Buku pengayaan, buku yang baik adalah buku pengayaan yang betul-betul menunjang buku teks yang digunakan di sekolah. Kalian dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara update sesuai dengan keadaan sekarang. Salah satu contoh adalah buku pengayaan yang di dalamnya berisi motivasi atau biografi orang-orang sukses. Buku pengayaan seperti itu akan merangsang pemikiran dan pola pikir sehingga mempunyai tekad untuk maju yang diawali belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Buku pengayaan ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu buku pengayaan untuk pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Ciri-ciri buku pengayaan ada 5. Sekali lagi, ciri-ciri buku pengayaan ada 5. Yang pertama atau yang A, ditulis menggunakan bahasa formal. Ciri yang paling menonjol dari kategori menulis buku non-formal terletak pada penyampaiannya. Dari segi penulisan, buku non-fiksi disampaikan menggunakan bahasa formal. Formal dalam hal ini tidak menggunakan bahasa tulis, tidak menggunakan tulisan yang bermacam-macam. Dari segi penulisan sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Meskipun ada beberapa buku non-fiksi, misalnya buku motivasi dan buku referensi, ada buku tulisan yang menggunakan bahasa yang lebih santai, tetapi menggunakan bahasa yang pas
cara ini diperbolehkan. Terkait penulisan buku non-fiksi, setiap penerbit memiliki kategori berbeda-beda. Ada penerbit buku yang menerima buku yang menggunakan bahasa baku dan ide yang baru. Ada juga penerbit yang menerima buku non-fiksi yang menggunakan bahasa yang sesuai karakter penulis. Namun, dari segi penyampaian tetap menggunakan ejaan yang baik dan benar. Jadi, kembali lagi tergantung dari masing-masing kebijakan penerbit. Yang B atau yang kedua, ciri-cirinya adalah menggunakan metode penulisan denotatif. Buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif. Maksud dari bahasa denotatif menggunakan makna yang sebenarnya. Jadi, penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara lengkap, to the point, dan tegas, berbeda dengan kategori buku fiksi. Pada buku fiksi, penyampaiannya atau penulisannya bisa menggunakan bahasa tidak sebenarnya, dan pesan yang disampaikan pun tersamar. Kenapa buku non-fiksi menggunakan penulisan denotatif? Karena tujuan penulis memberikan informasi kepada pembaca. Informasi yang tidak berbelit-belit. Tidak hanya memberikan informasi berbelit-belit, tetapi juga memberikan motivasi dan inspirasi kepada pembaca. Ciri yang ketiga atau yang C, faktual dan fakta. Sifat dari isi pesan bersifat fakta dan faktual. Fakta sendiri adalah data yang diperoleh. Isi buku yang disampaikan bersifat faktual, sehingga pembaca langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Kategori buku non-fiksi ada banyak jenisnya. Di antaranya ada jenis buku ajar, motivasi, dan buku referensi. Dari beberapa jenis buku tersebut, kesemuanya memiliki karakteristik berbeda dan memiliki satu esensi yang sama, yaitu buku imajinasi tanpa sumber. Kemudian ciri yang keempat atau yang D, cirinya berbentuk tulisan ilmiah populer. Ciri-ciri buku non-fiksi yang dapat disampaikan dengan gaya ilmiah populer dan kata lain tulisan tidak melulu kaku, itu saja. Bagaimana bentuk tulisan ilmiah populer? Ketika kalian membaca dalam skripsi, laporan, makalah, tesis adalah salah satu contoh tulisan ilmiah populer yang dapat kalian pelajari secara mandiri. Dikatakan tulisan ilmiah populer karena disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan pasar dan data yang diambil berdasarkan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Sumber referensi yang digunakan bukan berarti langsung diambil atau ditulis ulang begitu saja, tetapi cukup dipahami dan disampaikan ulang menggunakan bahasa sendiri. Cara yang lebih baik dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan ide dari sumber referensi dengan ide yang kita miliki. Kemudian, ciri yang E atau yang kelima, menyajikan temuan baru
atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Ciri-ciri buku non-fiksi ditulis oleh sang penulis karena berhubungan untuk menyempurnakan ide dari penulisan atau ulasan naskah yang terlebih dahulu atau yang sudah dibuat terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bagi penulis yang menulis tema yang sama, dengan isi yang sama, dengan bahasa yang berbeda, sering ditolak oleh penerbit besar. Karena penerbit-penerbit besar akan mencari sesuatu yang menarik dan yang berbeda. Jadi, tulislah buku yang memiliki selling point lebih, agar buku kalian dilirik oleh penerbit, pasti ide buku tersebut asli. Perhatikan rangkuman materinya tentang pengayaan. 1, pengertian buku pengayaan atau non-fiksi. Buku pengayaan adalah buku penunjang utama. Buku penunjang utama, bukan buku teks digunakan oleh siswa. Buku pengayaan sangat penting untuk menambah wawasan kalian. Selain pengetahuan yang didapat dari buku teks, buku pengayaan juga akan menambah wawasan pengetahuan tersendiri. Ciri-ciri buku pengayaan non-fiksi ditulis dengan bahasa formal. Yang kedua, ditulis dengan metode denotatif. Yang ketiga, ditulis dengan faktual atau fakta. Yang keempatnya, berbentuk tulisan nilai populer. Yang kelima, menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Contoh buku pengayaan non-fiksi, buku referensi yang ada di rumah yang membantu kalian untuk memahami buku utama yang kalian baca, dapat juga berupa majalah. Catatan, itulah 5 ciri buku non-fiksi yang bisa dapat dijadikan sebagai penilaian pembeda paling tampak antara buku fiksi dan non-fiksi dari tujuannya. Buku non-fiksi memiliki aturan sendiri agar tulisan bersifat baku dan memiliki ranah yang sangat luas. Buku non-fiksi berisi beberapa jenis buku yang didasarkan pada disiplin ilmu tertentu. Yang D, penugasan mandiri. Baiklah anak-anakku, setelah kita mengetahui tentang buku pengayaan, kita akan membicarakan selanjutnya, anak-anakku yang hebat, tentunya kalian telah memahami tujuan kalian belajar pada kegiatan buku pengayaan ke-1 ini. Tentu kalian juga sudah memahami materi yang ada pada bagian ini. Pastikan kalian telah menyampaikan 1 buku pengayaan atau non-fiksi yang kalian akan baca. Setelah membaca buku non-fiksi secara keseluruhan, selanjutnya kerjakan tugas berikut. 1, baca buku non-fiksi yang sudah kalian siapkan secara keseluruhan. Yang kedua, tulis identitas buku. Yang ketiga, identifikasikan nilai-nilai yang terdapat pada buku non-fiksi tersebut. Yang keempat, isikan hasil identifikasikan pada tabel berikut. Latihan memahami pengayaan dalam bentuk soal. Bob
Sadino, seorang pengusaha. Semua orang tahu siapa itu Bob Sadino. Bob Sadino, mereka bilang saya gila. Pengusaha sukses yang satu ini menjalani jalan hidup yang panjang dan berliku. Sebelum meraih sukses, dia sempat menjadi sopir taksi hingga kuli bangunan yang hanya berpenghasilkan Rp100. Gayanya yang sangat sederhana. Celana pendek memang dikenal menjadi pakaian dinas Om Bob Sadino. Dia biasa disapa dalam setiap aktivitasnya. Pria kelahiran Lampung ini tahun 1933 yang mempunyai nama asli Bambang Mustari Sadino. Hampir tampak tak pernah dilewatkan dari penampilan ini, baik ketika santai mengisi acara entrepreneur maupun bertemu pejabat pemerintah seperti presiden. Aneh, tetapi itulah Bob Sadino. Keanehan juga terlihat dari perjalanan hidupnya. Kemapanan yang diterimanya pernah dianggap sebagai hal yang membosankan dan harus ditinggalkan. Anak bungsu dari keluarga berkecukupan ini mungkin tidak akan menjadi seorang pengusaha yang menjadi inspirasi semua orang seperti sekarang. Jika dulu ia tidak memilih untuk menjadi orang miskin, ketika orang tuanya meninggal, Bob yang kala itu berusia 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena semua saudara kandungnya kala itu sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan waktunya, menghabiskan bagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia sangat dibekali dan menetap sekurang-kurangnya lebih 9 tahun. Di sana, ia bekerja di Jakarta, di Leyelot, di kota Amsterdam, Belgia, juga Hamburg, Jerman, di Eropa. Dia bertemu Sulami Sujud, yang kemudian menjadi istrinya. Sebelumnya, dia sempat bekerja di Unilever Indonesia, namun hidup dengan tanpa tantangan baginya merupakan hal yang membosankan. Ketika semua sudah pasti didapat dan sumbernya pun ada, ia menjadi tidak lagi menarik. Dengan besarnya gaji waktu kerja di Eropa, ya enaklah kerja di sana. Siang kerja, malamnya pesta dan dansa. Begitu-begitu saja. Terus menikmati hidup. Tulis Bob Sadino dalam buku Bob Sadino, mereka bilang gila. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Kala itu dia membawa serta 2 mobil Mercedes miliknya. 1 mobil dijual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Setelah beberapa lama tidak tinggal hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. 1 mobil Mercedes yang tersisa, tak lama setelah itu Bob beralih bekerja menjadi kuli bangunan. Gajinya ketika itu hanya Rp100. Ia pun sempat
mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Bob merasakan pahitnya menghadapi hidup tanpa memiliki uang. Untuk membeli beras saja, dia kesulitan. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak merokok. Jika dia membeli rokok, besok keluarganya tidak akan mampu membeli beras. Kalau kamu masih merokok malam ini, besok kita tidak bisa membeli beras, ucap istrinya memperingatkan. Keadaan tersebut ternyata diketahui teman-temannya di Eropa. Mereka prihatin Bob yang dulu hidup mapan dalam menikmati hidup harus terpuruk dalam kemiskinan. Keprihatinan itu juga datang dari saudara-saudaranya. Mereka menawarkan berbagai bantuan agar Bob bisa keluar dari keadaan tersebut, namun Bob menolaknya. Nah, di sini nih kalau dilihat gambarnya, Bob berjualan keliling kampung. Bob pun sempat depresi, tetapi bukan berarti harus menyerah. Baginya, kondisi tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi. Menyerah berarti sebuah kegagalan. Waktu itu saya anggap tantangan. Ternyata ketika saya tidak punya uang dan saya serta keluarga saya bisa merasakan kekuatan sebagai orang miskin. Itu tantangan. Seperti magma yang sedang bergejolak dalam gunung berapi yang sewaktu-waktu dapat meletus. Jalan terang mulai terbuka ketika seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresinya. Pada awalnya berjualan, Bob bersama istrinya hanya berjualan telur beberapa kilogram. Akhirnya dia tertarik mengembangkan usaha peternak ayam. Ketika itu di Indonesia ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri seperti beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Padahal saat itu telur ayam negeri belum populer di Indonesia. Sehingga barang-barang dagangannya tersebut hanya dibeli eksperimental yang tinggal di daerah Kemang, orang-orang kaya di daerah Kemang, ekspatriat. Ketika bisnis telur ayam terus berkembang, Bob melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Kini Bob mempunyai PT Camp Food, pabrik sosis dan daging. Bob juga kini memiliki usaha agrobisnis dengan sistem hidroponik di bawah PT Incon Farm. Pergaulan Bob dengan ekspatriat rupanya menjadi salah satu kunci sukses. Ekspatriat merupakan salah satu konsumen inti dari supermarket miliknya. Kemcik daerah Kemang pun kini identik dengan Bob Sadino. Kalau saja saya terima bantuan kakak-kakak saya waktu itu, mungkin saya tidak bisa bicara seperti ini kepada kalian. Mungkin saja Kemcik tidak akan pernah ada. Pengalaman hidup Bob Sadino sepanjang dan berlalu melampaui dirinya sebagai salah satu ikon entrepreneur. Kemauan keras, tidak takut risiko, dan berani menjalankan merupakan hal-hal yang tidak dipisahkan dari resepnya menjalani tantangan hidup. Menjadi seorang entrepreneur menurutnya harus bersentuhan langsung dengan realitas.
tidak hanya berteori. Karena itu, menurutnya menjadi sarjana saja tidak cukup untuk melakukan berbagai hal. Karena dunia akademik tanpa praktek hanya membuat orang menjadi sekedar tahu dan belum beranjak pada taraf bisa. Kita punya ratusan ribu sarjana yang menghidupi dirinya sendiri saja tidak mampu. Apalagi menghidupi orang lain, jelas Bob Sadino. Bob membuat rumusan kesuksesan dengan membagi menjadi 4 hal, yaitu tahu, bisa, terampil, dan ahli. Tahu merupakan hal yang ada di dunia kampus. Di sana banyak diajarkan tentang beberapa hal, tetapi tidak menjamin mereka bisa. Bisa ada di masyarakat. Mereka bisa melakukan sesuatu ketika terbiasa dengan mencoba berbagai hal. Walaupun awalnya tidak bisa sama sekali. Terampil adalah perpaduan keduanya. Dalam hal ini, orang bisa melakukan hal dengan kesalahan yang sangat sedikit. Sementara itu, ahli menurut Bob tidak jauh berbeda dengan terampil. Namun, predikat ahli harus mendapatkan pengakuan dari orang lain, tidak hanya diklaim secara pribadi. Terima kasih. Demikian pemahaman tentang buku pengayaan yang merupakan non-fiksi. Untuk melanjutkan tugas, mari kita simak